mohon maaf ini bos, mobil yang untuk ngantor Pak Mus saya taruh di bengkel karena kan olinya udah ada 3 bulan itu bos, belum diganti. Lah terus hari ini saya pakai mobil itu Kur. Ya mungkin nanti siang udah bisa diambil lah bos. Oh ya bos, mohon maaf ini bos, mau nanyain masalah gaji saya yang sebulan ini gimana ya bos? Enggak loh bos, enggak seperti biasanya loh bos. Ini udah lewat tanggal, udah 1 minggu lebih malahan bos. Kok amlang-amlang aja ini, gimana bos? Kur, syukur kamu nanyain gaji. Kamu tuh nggak inget bulan ini kamu sama saya tuh ngapain aja? Karaokean kamu nggak inget? Hah? Waktu di kapal itu belum kamu mangku-mangku LC, belum beli minumannya, kamu nggak ngitung itu berapa menghabiskan biaya buat kamu. Kok malah nanyain gaji kamu, Kur. Dan kemarin kan kamu tuh karaokean 5 jam. Itu yang bayar siapa coba? Emang yang bayar Sanggeno? Kan nggak mungkin. Jelas saya atau Kur. Enak amat kamu. Enggak loh Pak, saya kira kan Bapak itu sebagai bos saya. Saya kira Bapak ini bijaksana. Menjadi orang nggak taunya semuanya dilimpahkan ke saya. Yang enak itu kan kamu, yang ngerasain semua itu kamu. Masa saya yang suruh bayar? Lah penak temen. Tapi kan kewajiban bos. Ya nraktir anak buah kan ya biasalah bos. Kalau tahu seperti ini Pak, saya diajain sampainya males lah Pak. Kirain Pak, waktu di Panjang itu saya suruh milih LC yang cantik, nggak taunya saya suruh bayar sendiri, belek gedes apa bos. Kur. Ya, emang bener saya ngajak. Tapi masa iya sih saya suruh bayar? Aneh kamu. Saya Kur, kalau mau seneng, mau cari genggek yang cantik, mau minum apa, aku ini nggak perhitungan Kur. Kamu duit paling cuma 3 juta, ngitungnya sudah mendeli kayak gitu. Jangan nemen-nemen lah Kur. Pak, Bapak ini kalau ngomong dijaga Pak ya. Saya itu di sini udah lama Pak. Saya juga Pak menjaga reputasi Bapak agar nama baik Bapak di luar sana tidak tercemar Pak. Tapi kalau cuma seperti ini Pak, saya senang sama Bapak di luar sana suruh bayar, mutah saya Pak. Mending saya cari bos warteg Pak, yang lebih enak orangnya. Pegang omongan saya Pak. Silahkan Bapak cari sopir se-Indonesia Raya Pak. Kalau ada yang jujur seperti saya Pak, mencret sampean Pak. Kamu sekarang sudah mulai ngelawan sama saya, kamu sudah mulai nggak sopan kamu ya. Kenapa saya yang lawan Pak? Karena ini masalah harga diri Pak. Saya di rumah punya anak Pak, punya istri. Itu tuh urusan kamu Kur. Itu derita kamu. Makanya jadi orang itu jangan miskin. Apa Pak? Bapak coba ulangin lagi kalimat yang terakhir lagi Pak. Bapak ucapin depan saya. Makanya jadi orang itu jangan miskin. Kurang ajar kamu ya. Pergi kamu. Oke, mulai sekarang juga saya angkat kaki dari rumah sini. Pergi. Permisi. Sana. Bos gemblong. Kur. Enak bener kamu. Kamu yang numpain LC. Kamu yang pegang-pegang LC. Kok saya yang suruh bayar? Memang bos bangsat. Awas saja nanti. Saya mau bikin perhitungan.
Hari ini kamu nggak ngantor apa, Mas? Oh iya, aku tadi dengar dari belakang kayaknya Mas ada masalah ya sama Mas Syukur. Kayaknya ribut-ribut, ada apa sih, Mas? Mas, aku ngajakin kamu ngomong loh. Oh, berisik loh, Dan. Saya lagi fokus ini loh. Aku itu udah ngomong berapa kali sama kamu. Kamu itu nggak usah ngurusin urusan suami. Nggak usah ikut campur. Kamu itu fokus aja sama urusan kamu. Jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Nggak usah sok-sok ikutan urusan suami loh. Mas, itu sebenarnya udah tahu semuanya, Mas. Aku tuh sering bukain HP kamu. Kamu sering kan ngerum sama perempuan-perempuan itu. Aku tuh tahu semuanya, Mas. Tapi aku diem. Aku ini kurang apa ke kamu, Mas? Aku sering bukain HP kamu. Kamu chattingan sayang-sayangan sama perempuan lain. Aku diem. Sekarang kamu sudah mulai lancang kamu sama saya. Kamu itu harusnya berterima kasih sama saya. Kamu itu dari orang miskin, derajat kamu saya angkat. Kalau kamu nggak menjadi istri saya, kehidupan kamu sekarang tidak akan seperti ini, Del. Kamu itu harusnya senang di sini, Del. Kamu bisa merasakan kekayaan saya. Seneng apanya, Mas? Aku di sini, hidup di sini tersiksa, Mas, malahan. Aku nggak pernah bahagia. Kamu selalu mentingin urusan kamu. Keluarga kita nggak pernah harmonis, Mas. Kurang sabar apa aku sama kamu, Mas? Aku harus gimana lagi? Terus sekarang mau kamu gimana? Hah? Ya aku mau kamu berubah lah, Mas. Kalau saya nggak mau berubah? Kalau kamu nggak mau berubah, terserah kamu, Mas. Aku udah capek, aku udah lelah hidup sama kamu. Oke. Kalau kamu memang sudah nggak sanggup hidup dengan saya, ayo. Sini. Mas, kamu bawa aku kemana? Kamu bilang sama saya kamu udah nggak sanggup hidup dengan saya. Memang itu yang saya nantikan. Ayo ikut. Mas, sakit, Mas. Sok. Sudah turun kamu? Bella? Mus? Dan? Yuk masuk yuk. Sehat Mus? Sehat. Ayo Mus, Dan. Kalian mau sini nggak bilang-bilang tadi kan tak potongin ayam. Yuk, duduk Mus. Sudah Mas, nggak usah. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Loh, maksudnya gimana, Del? Maksudnya Mas, Dela itu tadi ngomong sama saya, katanya dia kalau hidup sama saya itu nggak bahagia. Makanya Dela saya kembalikan kepada Mas di sini, ke keluarganya. Lagian selama ini saya nikah sama Dela itu ya juga nggak ada gunanya, Mas. Tahu kan, Dela sekarang loh belum bisa ngasih saya keturunan alias mandul. Ini maksudnya kalian ini bagaimana? Nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba kamu datang seperti ini, Mus.
Jadi inti kamu datang ke sini, Mus, untuk memulangkan Dela ke keluarganya, Mus. Nah, betul itu. Namanya keluarga, rumah tangga. Kalau sudah nggak cocok, cerai ya nggak masalah loh. Enak bener kamu ngomong, Mus, ya. Setelah kamu sukses, setelah kamu jadi orang seperti ini, kamu mencampakkan adik saya seperti ini, Mus. Mau kamu apa? Hah? Kamu kok masih nanya mau saya apa? Ya jelas toh, mau saya itu pisah sama Dela. Karena Dela itu tidak bisa membuat saya bahagia. Titik. Mus, Mama juga berkeluarga, punya anak, punya keturunan, itu kan amanah. Kamu harusnya sabar sama Dela, Mus. Dan kamu juga selama ini apa pernah kamu mau dibawa ke dokter untuk tes kesehatan kalian? Kalau Dela selalu mengajak, tapi kamu nggak pernah mau, Mus. Kamu jangan selalu menyalahkan Dela nggak bisa memberikan keturunan, Mus. Saya nggak terima seperti ini, Mus. Kamu menjadi DPR juga, Mus. Itu berkat jasanya Dela juga, Mus. Kamu nggak enaknya seperti itu, Mus. Saya nggak terima, Mus. Bodoh amat. Weh. Celaka kamu. Megang-megang kamu. Del, kenapa kamu nggak pernah ngomong sama kakak? Saya yakin kamu pasti diperlakukan tidak baik sama Mus. Aku selama ini diem, Kak. Aku pikir Mas Mus bakalan berubah. Kalau kamu selalu diem, Del, harga diri kamu yang diinjek-injek, Del, oleh Mus. Mus itu nggak sadar diri. Dia mau nyalon menjadi anggota dewan. Itu juga jasa kita ada di situ, Del. Kita menjual tanah dari orang tua kita untuk dia. Saya ikhlas, Del, demi adik-adiknya. Tapi balasan dia malah seperti ini, nggak terima aku, Del. Udahlah, Kak. Aku udah ikhlas. Lebih baik aku hidup menjanda, Kak, daripada batin aku tersiksa tiap harinya, Kak. Siapa sih di jalan kayak gitu? Di jalan gitu. Mas, Mas. Selamat datang di neraka, Pak Dewan. Darah itu warnanya merah, Pak Dewan. Kur, kamu kok sana aneh, Kur? Sini, Kok. Kur. Aduh, Kur. Sekarang juga Kur. saya akan kamu kirim ke alam barzah. Kur. Kur. Bukan Dewan. Kur. Kur. Nih, Jangan, Kur. atas penghinaan kamu sama saya, Pak. Jangan, Kur. Ini yang gaji tidak kamu bayar. Dan ini buat anakmu yang telah